Kalian pernah nggak sih lagi bengong di depan kasir minimarket atau warung sebelah, terus sadar satu hal? Coba deh tengok kanan kiri kalian sebentar. Sadar nggak kalau negara kita ini isinya bungkusan plastik kecil semua, mulai dari kopi, sampo, saus, sampai obat masuk angin, semuanya digantung berjejer kayak jemuran. Bahkan nih, skincare mahal yang katanya sultan, sekarang ada juga loh saset seribuannya. Bisa dibilang Indonesia ini udah sah jadi negara saset. Ini tuh aneh banget loh sebenarnya. Soalnya kalau kalian main ke luar negeri kayak Amerika atau Eropa, gak bakal nemu yang kayak begini. Di sana tuh kalau beli sabun cuci ukurannya jumbo-jumbo kayak galon air. Mana ada jualan rentengan digantung-gantung kayak di warung kita. Terus kenapa dong kita beda sendiri? Apa karena kita ini pelit? Atau cuma mau irit? Jangan negatif thinking dulu ya. Ternyata ada rahasia jenius di balik plastik kecil yang bakal bikin kalian kaget. Yuk, kita gibahin bareng-bareng di Gudang Alasan. Kita masuk ke alasan pertama. Siap-siap kalkulator ya. Kita semua pasti mikir, beli saset aja lah. Kan murah, cuma 1.000 perak. Ya emang sih, duit yang keluar hari ini cuma sedikit. Tapi pernah nggak kalian iseng ngitung harga aslinya per tetes? Nih, aku kasih contoh biar gampang ya. Misal, kopi saset harganya Rp1.500 per bungkus. Terus ada kopi toples gede, harganya Rp30.000. Kalau dilihat sekilas, si toples ini mahal banget kan? Bikin dompet nangis. Tapi tunggu dulu, ini plot twistnya. Kalau kopi saset tadi kalian kumpulin sampai isinya sebanyak toples, harganya bisa tembus Rp50.000 loh. Kaget nggak? Ternyata beli eceran itu jatuhnya lebih mahal daripada beli grosiran. Jadi sebenarnya kita yang uangnya pas-pasan ini malah bayar lebih mahal dari orang kaya. Sedih ya. Di ekonomi ini namanya pajak kemiskinan atau poverty penalty. Kita didenda bayar mahal cuma karena gak punya modal gede di awal. Terus kalau emang rugi, kenapa saset laku keras kayak kacang goreng? Nah, ini masuk ke alasan kedua. Realita gaji kita guys. Kita harus sadar, gak semua orang Indonesia itu kerjanya di kantor ber-AC yang gajian tiap tanggal 25. Jutaan saudara kita itu pejuang harian, abang ojek, tukang parkir, pedagang keliling. Mereka dapat uang hari ini ya buat makan hari ini. Bayangin nih, kalau Pak Ogah hari ini dapat 50.000 perak, masa iya dia disuruh beli sampo botol harga 30.000? Ya kali, bisa puasa dia seharian. Disinilah saset jadi pahlawan tanpa jubah. Keluar duit 1.000, udah bisa keramas wangi. Bodo amat hitungan matematikanya rugi. Yang penting hari ini selamat. Jadi saset itu solusi napas buat dompet rakyat kecil kayak kita. Alasan ketiga, coba kita jalan-jalan lihat kondisi lingkungan kita. Indonesia itu unik, banyak gang senggol, yang motor aja susah masuk. Jadi gak mungkin tuh truk kontainer gede masuk ke pelosok kantor barang. Jagoannya di sini ya warung kelontong pojok rumah. Tapi lihat deh, warung itu kan ukurannya imut banget, paling cuma 3 kali 3 meter. Kalau si abang warung disuruh jualan deterjen karungan, mau taruh di mana coba? Bisa-bisa dia tidurnya berdiri saking penuhnya. Makanya desain saset rentengan itu jenius banget buat mereka. Tinggal paku di tembok atau gantung di langit-langit. Mau diselipin di sela toples kerupuk juga bisa. Praktis buat yang jual, gampang dilihat sama yang beli. Nah, alasan keempat ini agak psikologis nih. Sering banget nggak kita sadari. Ini soal gengsi dan pengen ngerasain senang-senang sedikit. Siapa bilang kalau dompet pas-pasan kita nggak boleh gaya? Kita kan juga manusia, pengen dong nyobain barang mewah. Kalau harus beli kopi Starbucks 50.000, aduh sayang banget duitnya. Tapi pas lihat ada kopi saset labelnya premium gold, harganya cuma 30.000, langsung gas beli. Serasa jadi orang kaya mendadak. Saset itu tiket murah buat kita ngerasain kemewahan. Mau wangi kayak artis, beli aja pewangi sasetnya. Mau glowing kayak orang Korea, beli aja masker sasetnya. Cuma modal receh, hati senang, gengsi aman. Tapi guys, di balik asiknya saset ini,
Ada kabar buruk yang harus kita telan. Saset ini sebenarnya bom waktu buat masa depan kita. Bayangin, penduduk Indonesia kan ratusan juta nih. Kalau setengahnya aja nyobek satu bungkus kopi tiap pagi, berarti ada gunung sampah plastik baru setiap harinya. Dan yang bikin pusing, bungkus saset itu susah banget didaur ulang. Soalnya dia itu campuran plastik sama aluminium foil yang nempel jadi satu. Akhirnya sampah ini lari kemana? Ya mampet di selokan, bikin banjir di depan rumah, atau hanyut ke laut dimakan ikan. Terus ikannya kita makan lagi deh. Ngeri kan? Kita kayak lagi numpuk masalah buat anak cucu kita nanti. Jadi intinya nih, saset itu bukan cuma soal jualan sabun atau kopi. Ini bukti gimana cara orang Indonesia bertahan hidup. Kita butuh yang praktis, kita butuh yang murah buat hari ini. Selama gaji kita belum naik drastis, si saset ini bakal tetap jadi raja di warung. Walaupun ya kita tahu bumi kita lagi nangis pelan-pelan. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalian tim saset yang penting irit harian atau tim botol yang peduli lingkungan? Coba curhat di kolom komentar ya. Pengen tahu nih pendapat kalian. Makasih udah dengerin ngoceh di Gudang Alasan hari ini. Jangan lupa like kalau suka dan subscribe biar gak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.